Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Materi Excel kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Nah, fungsi-fungsi pada Microsoft Excel ini banyak sekali ya. Cuman pada bahasan ini paling kita hanya membahas beberapa fungsi daripada Microsoft Excel. Cuma sebelum kita masuk pada fungsi-fungsi Microsoft Excel ini, mungkin kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang cell dan rank ya. Karena ini cell dan rank ini adalah modal dasar ya untuk kita melakukan memanipulasi perhitungan, terus menjalankan fungsi-fungsi ya. Tanpa kita mengetahui cell dan rank ini, tentu kita tidak bisa mengikuti materi selanjutnya. Nah, baik, dimana kita telah bahas tentang cell dan rank ini. Jadi cell itu adalah pertemuan antara baris dan kolom ya. Yang disebut baris itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kolom itu A, B, C, D dan seterusnya. Jadi baris di simbolnya adalah angka ya, 1, 2, 3, sedangkan kolom simbolnya adalah huruf. Nah, pertemuan antara baris dan kolom ini disebut sel. Contoh, di sini ada angka 5. Angka 5 ini berada pada kolom C, barisnya baris 2. Ya, maka kalau penyebutan sel itu kolomnya, maka angka 5 ini berada pada sel C2. Nah, seperti ini penulisannya. C2 ya. Kolom C barisnya baris 2 gitu maksudnya. Nah, kemudian ada lagi angka 7. Angka 7 ini berada pada kolom B, barisnya baris 4. Nah, maka ini disebut sel B4. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada contoh lagi. Angka 10. Nah, 10 ini berada pada kolom C, barisnya baris 2. Maka angka 10 ini berada pada sel C2 ya, dengan asumsi kolom C barisnya baris 2 gitu. Nah, ini penjelasan mengenai sel. Kemudian ini ada yang disebut rank. Rank itu adalah sel yang lebih dari satu atau gabungan beberapa sel ya. Selnya lebih dari satu. Contoh, ada angka 5, 7, 9, 11. Nah, ini kan angka 5, 7, 9, 11 ini berada pada sel B3, C3, D3, E3. Nah, karena dia lebih dari satu sel, maka ini disebut rank gitu. Nah, untuk penyebutan rank, awal sel dan akhir ya. Ingat, awal sel dan akhir sel. Nah, ini berawal di sel berapa nih? B3 ya. B3 gitu ya. Penulisannya begini nih kalau rank. B3.2, kemudian berakhirnya di sel berapa? Nah, E3. Maka ini disebut rank B3, angka 5, 7, 9, 11 ini berada pada sel B3, E3. Nah, ini rank nih. Nah, kemudian contoh lain. Misalnya ada angka 2, 4, 6, 8, 10 ya. Angka 24, 6, 8, 10 ini berada pada sel C2, C3, C4, C5, C6. Nah, kalau karena ini lebih dari satu sel, ini disebut rank, membentuk rank dia. Nah, maka angka 2, 4, 6, 8, 10 ini berada pada sel berada pada rank. Ingat penyebutannya awal akhir. C2, C6. Maka berada pada rank C2.2 C6 seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini ada angka nih, banyak nih ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Nah, dia membentuk rank dia karena berada pada lebih dari satu sel. Nah, ingat penyebutan sel itu berada di awal sel dan di akhir sel gitu ya. Awal, akhir gitu. Nah, ini awalnya di B2 ya, berakhirnya di D5. Nah, maka penulisannya begini, B2.2 D5.
Nah, mungkin untuk pengulangan sel dan rank itu aja. Ya, kemudian kita langsung masuk pada fungsi-fungsi Microsoft Excel. Nah, fungsi-fungsinya antara lain adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk melakukan perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, fungsi sum ini sama dengan bahasan kita kemarin ya, tentang di Excel bagian 2. Makanya kalau kamu belum bisa memahami, silahkan tonton tayangan Excel bagian 2. Perintah sum digunakan untuk perhitungan, meliputi perhitungan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, jadi kita lihat, nah misalnya seperti ini nih, ada A, ada B. A ini bernilai 5, B bernilai 7. Nah, ini ingin dilakukan operasi pertambahan, A tambah B, berarti 5 ditambah 7. Nah, seperti ini kalau matematikanya, 5 ditambah 7, seperti ini ya. Nah, untuk Excel kita menggunakan rumus atau fungsi yang namanya sum. Jadi kalian memasukkannya begini. Jadi ketik dulu sama dengan, ya, ketik SUM atau sum. Nah, ini huruf besar, huruf kecil pun bisa, SUM seperti ini. Ya, kemudian posisi 5 itu berada pada sel berapa? Nah, 5 ini berada pada sel B4. Nah, maka ketik B4 seperti ini. Kemudian diapakan? Ditambah, ya. Kan 5 mau ditambah 7 nih. Nah, 7 ini berada pada sel berapa? Nah, 7 berada pada sel C4. Maka ketikkan C4. Nah, jadi rumusnya seperti ini, sama dengan sum B4 ditambah C4. Kalau kemarin kita hanya melakukannya sama dengan aja gitu ya. Sekarang ada perintah sum. Ya, jadi sama dengan sum buka kurung B4 ditambah C4 tutup kurung atau kurung tutup. Nah, ini tekan enter, hasilnya adalah 12 ya. Nah, sama, kemudian ada operasi pengurangan. Di sini A bernilai 6, B bernilai 2. Nah, di sini akan dilakukan operasi pengurangan, A dikurang B. Berarti dengan kata lain, kalau penulisan matematikanya 6 dikurang 2 seperti ini ya. Cuma karena ini kita menggunakan fungsi sum di Excel, kita harus tahu posisi letak angka itu berada di sel berapa atau rank berapa gitu. Maka masukkan rumusnya sama dengan seperti ini. Bisa penulisannya huruf besar seperti ini, sum, atau huruf kecil ya. SUM buka kurung, ingat ya, jangan lupa buka kurung. Nah, 6 ini berada pada sel berapa atau rank berapa? Oh, 6 berada pada sel B4, maka ketikkan B4. Nah, ini karena operasi pengurangan, kita tanda kurang itu sama, tidak berbeda ya di operator Excel. Dikurang 2, posisinya di sel berapa? C4. Nah, seperti ini, tutup kurung. Nah, tekan enter, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian ada lagi operasi perkalian. Nah, operasi perkalian kan kalau kita bahas kemarin, kali itu berubah lambangnya menjadi bintang ya. Nah, jadi sama, masukkan lagi fungsi sum sama dengan sum gitu ya. Jadi 8 dikali 5 gitu. 8 ini berada pada sel B4. Nah, B4 nih, ingat B4 tuh, lihat tuh. Nah, ini kan dikali, kali itu lambangnya bintang ya. Kali 5, 5 adanya di sel berapa? Oh, C4. C4 seperti ini. Tutup kurung. Ya, enter. Hasilnya adalah 40. Nah, kemudian pembagian pun sama seperti itu ya. Pembagian, kita masukkan lagi fungsi sumnya sama dengan sum buka kurung. Nah, 15 ini adanya di sel berapa atau rank berapa? Nah, B4, B4. Nah, bagi itu lambangnya kemarin sudah kita bahas adalah slash seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 5 adanya di sel C4. C4 seperti ini. Ya, kemudian tutup kurung. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kemudian tekan enter, hasilnya adalah 3. Ya, jadi fungsi sum ini sebetulnya sama dengan bahasan kita yang lalu ya, Excel bagian 2. Cuma hanya ada penambahan sama dengan sum aja gitu.